perguruan khusus. Di sini ada yang tahu nggak perguruan khusus itu apa aja? Mungkin yang dari SMK Tasya atau SMK ITS yang tahu? Aku jelasin dikit ya. Kalau perguruan umum itu kayak yang biasa tuh. Kalau juga umum itu yang biasanya kita pakai yang kayak gini. Nah, sedangkan juga konstitusional itu mungkin di setelah UTS mungkin kita nanti akan ada gelar khusus. Gelar khusus itu kayak buat pembelian, terus penjualan, terus penerimaan kas, pengeluaran kas, dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk sekarang itu kita pakai gelarnya gelar umum. Terus yang ketiga itu ada pemindahan ke buku besar. Buku besar itu nanti per akunnya itu ada tabelnya sendiri. Jadi waktu itu buku besar itu memindahkan akun dari jurnal umum ke buku besar. Nanti mungkin kalian ingat nggak kayak akun kas, terus yang sederhana. Nah ini tuh buku besar. Jadi setelah kita mencatat ke dalam jurnal, kita akan posting ke buku besar. Sesuai akunnya, kan kalau akun ada 5, ada ingat BAMPD, terus yang akun normalnya di debit itu apa aja bedanya sebenarnya? Nah, berarti karena akun normalnya di debit, berarti kan akun kontranya itu di kredit. Kayak kalau di kata itu ada akumulasi. Sudah dapat pelajaran akumulasi depresiasi belum? Nah, jadi kas akun, jadi kas itu akun namanya kan di debit. Debit itu ada di sini. Nah, nanti kalau kita mencatat akun kontra kayak akumulasi itu nanti kan akun kontra itu tuh di kredit, jadi kita lihatnya di sini. Nah, nanti mungkin penjelasan lanjutnya dari soal selanjutnya ya. Terus setelah posting buku besar, kita menyusun neraca saldo. Jadi akun-akunnya dari buku besar, nanti saldo akhirnya dimasukin ke dalam neraca saldo. Jadi penyusunan neraca saldo itu menyusun akun-akun dari buku besar ke neraca saldo. Setelah itu tuh pada akhir periode kita melakukan penyesuaian. Jadi itu dengan penyesuaian sudah sampai dengan penyesuaian kan? Nah, dengan penyesuaian itu biasanya dibuat di akhir periode untuk menyesuaikan seperti persediaan, persediaan penjualan, persediaan kelengkapan, dan sebagainya. Setelah itu membuat neraca lanjut. Nah, membuat neraca lanjut itu yang kolomnya banyak banget. Tahu kan? Membuat neraca lanjut itu memindahkan nominal dari neraca saldo dan penyesuaian, lalu menghitung neraca setelah diselesaikan. Mungkin kalau disebut akuntansi itu membuat neraca lanjut itu bisa ditulis bisa enggak ya? Yang penting itu menyusun laporan keuangan. Jadi kalau yang harus kalian ingat itu menerima bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, melakukan penyesuaian, lalu menyusun laporan keuangan. Bisa langsung ke tahap ini. Menyusun laporan keuangan itu kan laporan keuangan ada 3. Yang pertama kita membuat laporan laba rugi. Itu biasanya itu dari pendapatan sama beban untuk melihat kita periode ini tuh mendapatkan keuntungan berapa. Terus ada laporan perubahan modal. Itu tuh dari modal terus ditambah kenaikan atau penurunan kas pada laporan laba rugi. Terus yang ketiga itu ada laporan kondisi keuangan. Kita tuh melihat antara kelompok aset dan kelompok liabilitas dan baik itu balance enggak. Dari sini ada yang tanyain enggak untuk siklusnya dulu. Yang tanyain. Langsung enggak?
Ada lanjut sama dia. Persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu keseimbangan antara aset atau kekayaan atau sumber daya perusahaan itu dengan total utang dan modal. Mungkin di sini tuh agak yang bingung tuh persamaan dasar akuntansi ya. Oh, gitu ya. Kita langsung lanjut ke soal selanjutnya ya, yang soal itu membuat jurnal umum. Yang pertama kan disuruh membuat jurnal umum ya. Jadi yang seperti yang tadi itu, Tuan Sakti menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 149 juta. Jadi kan menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan. Jadi perusahaan itu kan menerima apa? Nah, makanya di sini kas itu berada di debit karena dia menambah sebesar 149 juta. Terus yang bertambah lagi itu di modal sebesar 200. Ada yang tanya nggak dari sini? Ini kenapa type akunnya kas atau kenapa punya modal gitu? Terus lanjut ya, di tanggal 23 dibayar secara gedung untuk bulan Oktober sebesar 25 juta. Karena kita membayar sewa gedung untuk bulan Oktober, jadi kan ada beban tuh yang muncul. Beban akuntansinya itu di sebelah mana? Nah, karena bebannya bertambah, makanya itu bebannya di debit sebesar 25 juta. Dan kas berkurang di kredit 25 juta. Setelah itu nomor 6, tanggal 6 dibeli peralatan kantor sebesar 30 juta. Soalnya itu kurang ya, nanti itu dibayar sebesar 20 juta dan sisanya kredit. Jadi peralatan bertambah, kan peralatan itu termasuk apa? Nah, peralatan bertambah di debit sebesar 30 juta. Ada yang tahu nggak ini kenapa kas sama ukar? Kenapa nggak kas aja? Jadi kasnya itu keluar sebesar 20 juta dan sisanya bertambah sebesar 10 juta. Nomor biasanya tanggal 10 diterima kas dari Tuan Z sebesar 40 juta atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 60 juta. Sisanya diterima beberapa hari yang akan datang. Di sini ada yang tahu nggak akunnya yang muncul itu apa aja? Kas piutang. Kita break dulu ya azan. Sebenarnya gak apa sih, soalnya kayak bentuknya itu kan aku tuh soal terus kasih bentuknya kayak jenis apa bentuknya. Oh ya, dengan 10 kayak sorry gak sih ya kayak kurang interaksi. Halo guys. Jadi kelas kami sih. Tapi kan aku tuh pintar.
Iya, absen dulu ya. Besok di sini lagi tuan Jumat. Nggak tahu ya, coba tanya Mbak Eni. Oh pak. Besok jam ini berapa ya? Orang siswa. Kan ini pemain latihan kan tinggi. Sampai gini. Jadi di sini itu ada akuntabilitas dan utang karena yang diterima kasnya itu baru sebesar 40 juta atau pekerjaan 60 juta dan sisanya itu diterima beberapa kemudian. Jadi sisanya kan belum kita terima uangnya, masih berupa juta, makanya di sini sisanya itu ada 20 juta. Terus selanjutnya itu tanggal 12 dibayar biaya iklan sebesar 6 juta. Ini kira-kira punya apa aja, ada yang tahu nggak? Jadi tanggal 12 itu waktunya ada bukan iklan, bukan di debit, bukan juta, dan kas bukan kredit besar 6 juta. Selanjutnya tanggal 15 diselesaikan pekerjaan cetakan sebesar 24 juta, tapi uangnya akan diterima berapa kemudian. Jadi ini kas atau ya betul. Jadi nomor 16 itu punya piutang sebesar 24 juta dan akun pendapatan 24 juta. Ini ada yang tahu nggak kenapa pendapatannya dikredit? Karena pendapatan pengeluarannya adalah kredit. Jadi di kredit itu nggak selalu berkurang ya. Kayak di akun pendapatan, utang sama modal itu emang sebenarnya di kredit, makanya kalau bersalah di kredit. Terus tanggal 16 dibeli perlengkapan seharga 1.600.000 secara tunai. Jadi akun yang bertambah itu ada perlengkapan di debit 1.600.000 dan kasnya berkurang di kredit 1.600.000. Selanjutnya tanggal 19 dibayar atas pembelian peralatan beberapa hari yang lalu sebesar 4 juta. Ya, yang tahu nggak yang aja? Ya, karena peralatannya udah dibeli dan kita belum bayar, jadi kita tuh bayarnya itu baru hari ini. Makanya akunnya utang ada di debit berkurang 4 juta dan kasnya di kredit berkurang sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 23 diterima cicilan lunasan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tanggal 15 sebesar 4 juta. Ini akunnya apa aja?
Katanya bertambah berkurang. Ya. Jadi di sini karena perintah saldo normalnya di debit, terus pada tanggal ini kitanya berkurang, makanya kitanya kredit sebesar 14 juta. Terus selanjutnya tanggal 24 dibayar beban telepon sebesar 60 juta, 6 juta 400. Artinya ya. Jadi beban telepon bertambah di debit dan kas berkurang di kredit 6 juta 400. Tanggal 27 transaksi mengambil uang perusahaan sebesar 4 juta 600 untuk kepentingan pribadi. Ini ada yang tahu punya apa? Jadi prime itu kan kelompok berapa? Prime kelompok berapa? Jadi prime akun kelompok 3 ya. Jadi itu modal. Tapi dia saldo normalnya itu di debit. Jadi dia itu termasuk akun kontra di dalam kelompok akun modal. Makanya dia kan bertambah tuh kayak apa ya? Kayak beban kayak gitu. Makanya dia debit. Terus kasnya kan keluar karena diambil tuh. Kasnya berkurang di kredit sebesar 6.600. Terus tanggal 30 dibayar gaji karyawan sebesar 6 juta rupiah. Jadi yang di sini bukan gaji sama kas. Ya. Jadi di sini bertambah itu beban gaji sebesar 6 juta dan kasnya sebesar 6 juta rupiah. Nah, jangan lupa untuk menghitung totalnya ya. Nanti waktu US boleh pakai kalkulator apa? Boleh. Cuma kalau penggaris dulu ya langsung garis aja kalau biasanya perlu kabel sih kayak langsung pakai yang ini kayak ini juga boleh sih. Tapi jangan lupa di sini ada tandanya ya. Iya. Kalkulatornya tuh saya berada ya biar kalau ini di kamu ada yang ditanyain nggak atau ada yang masih ingin kenapa akunnya ini kenapa akunnya itu kayaknya di jurnal itu sudah selesai ya. Dan kita lanjut untuk posting akun ini itu buku besar. Udah pada paham belum cara posting akun besarnya itu gimana? Kita nih. Kalau yang posting kalau pakai yang benar biasanya itu yang lebih ya. Nah, jadi untuk posting ke besarnya kita tuh harus mengidentifikasi dari jurnal umum. Jadi pertama karena kita berhenti dari akun pertama. Akun pertama kan ada harga, itu ada kayak kas, ada peralatan, ada perlengkapan. Jadi yang pertama kita tulis itu kas. Kas tadi itu nanti dilihat dulu. Jadi tanggal pastinya itu ada berapa aja. Kayak di satu kolom tadi ada penambahan modal. Terus tanggal 3 ada yang berkurang 25 juta. Jadi kita tuh ujinya itu satu-satu jangan sampai terlewat ya. Nah, ini tuh untuk debitnya, ini untuk kreditnya. Mungkin dari di sini dilihatnya ada yang bingungnya enggak? Itu agak kecil-kecilin nggak sih Mbak? Biar bisa mengenal ya. Oh, oke. Iki piye, Mi? Nah, di tanggal 1 itu kan kasnya ada di debit 142 juta, makanya kasnya itu tidak di sini bisa 142
49 juta. Jadi kita tuh kalau posisi selesai itu berarti ya kayak namanya. Jadi biar nggak keliru, mungkin bisa dicental pakai pensil biar nggak ada yang terlewat. Nanti kalau terlewat tuh susahnya di neraca saldo. Kenapa neraca saldonya nggak bebas gitu? Kita masukinnya itu satu-satu. Mungkin kalau sudah selesai, kamu udah selesai sampai tanggal 30 ini ya terakhir. Kita hitung debitnya itu berapa, terus kreditnya itu berapa. Nah, karena kan saldo normalnya di mana? Karena saldo normalnya di debit, makanya saldo aslinya itu di debit. Kalau setiap akunnya itu dikurang ya Pak dari jumlahnya. Karena pas itu saldo normalnya di debit, nanti saldo akhir debit dikurangi saldo akhirnya kredit. Karena saldo akhir debit itu lebih besar, makanya saldo akhirnya berada di debit sebesar 120. Itu harus diulang ya. Tapi kalau umpama nggak memenuhi kemungkinan, kalau kan lebih besar saldo di kredit dan sisanya ada di kredit, ya berarti nanti kalian masukinnya di kredit aja. Gitu. Ada yang dibingungin kan? Aku lanjut ya. Nah, yang kedua itu ada piutang. Piutangnya kan ada di dalam bukunya. Piutangnya itu ada 20 juta di debit. Aku masukin di sini. Terus sama tanggal 15 itu di debit. Terus di debit 20 juta. Sama tanggal 23 nih. Piutangnya ada di kredit. Nah, kalau di kredit ya misalnya sesuai kredit. Terus kita tambah debitnya berapa, kreditnya berapa. Setelah itu dikurang. Debit ini dikurang kredit, hasilnya 30 juta. Kalau kalian mau urusan akunnya, boleh kok ada kayak discuss langsung modal atau langsung pendapatan itu juga boleh. Bisa kalian. Tapi lebih bagus itu sesuai kelompok akunnya aja. Bahkan bingung nggak bakalan buat PPN selanjutnya? Ini buku besar ada yang dibingungin lagi nggak? Terus selanjutnya itu ada kelengkapan. Dimana kelengkapan itu cuma ada satu doang di tanggal 16. Kelengkapan ditambah di debit. Jadi di sini kalau akhir kelengkapan ada 600 di debit. Ya, terus yang kedua apa empat? Yang keempat ada peralatan. Peralatan itu ada di tanggal 6. Itu besar 30 juta karena dari kredit. Jadi kalau akhirnya dia hanya 30 juta kredit. Ada mulai masuk kelompok akun 2 nih, ada utang. Nah, sedangkan saldo normalnya itu di kredit ya. Terus tanggal 6 itu utang bertambah 100 juta di kredit. Tanggal 19 utangnya berkurang debit. Jadi saldo akhirnya itu kredit dikurangi sama debit. Ya langsung karena
Ini kan cuma satu aja ya, jadi ya dilakuin aja. Tapi nanti kalau kayak yang tadi kan banyak, kita bisa dulu saldo akhir di debit berapa, di kredit berapa, baru dicari lagi saldo akhirnya di mana dan berapa. Jadi untuk utang langsung di saldo akhirnya dan dengan kita. Yang ketiga ada modal. Modal itu kan, nah ini kan modal sama kredit itu di satu komponen yang sama, jangan ketiga. Tapi modal bertambah itu di kredit, kalau kredit itu di debit. Nah ini modal bertambah sebesar 149 juta. Ini juga langsung dimasukin saldo akhirnya 149 juta. Terus yang prime itu bertambah di debit 4.600.000, jadi saldo akhirnya itu langsung dimasukin di sini besar 4.600.000. Terus untuk akun pendapatan ini kan bertambah 60 juta dan 24 juta. Nah saldo akhirnya itu ditambah 60 juta tambah 24 juta ditambah yang akhirnya itu 84 juta. Nah untuk akun pokok beban kan udah di debit ya, jadi ya tinggal dimasukin nanti bebannya itu berapa. Ini kan bertambah di debit itu sebesar 25 juta, terus langsung aja dimasukin sebagai berapa. Terus itu berlaku juga buat beban beban gaji dan buat iklan. Tapi kalau emang dia di transaksi itu ada 2 kali atau 3 kali, nanti tinggal ditambah aja saldonya berapa. Hanya dimasukin lagi satu ini. Kita ke neraca saldo ya. Jadi setelah kita mencari saldo akhir di akun kita langsung masukkan ke neraca saldo. Nah di neraca saldo ini mungkin nggak urut nggak apa-apa, tapi desain urut kayak kelompok akun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kalau bisa. Jadi yang kan tadi saldo akhirnya kan kita udah cari tuh di debit tadi kita 129 juta 400. Kita langsung masukin di debit. Jadi sesuai kontaknya di buku besar, di kredit atau di debit. Terus kayak utang nih, utang kan harusnya itu di kredit ya, 6 juta, makanya kita taruh di kredit. Nah di sini kalian tuh harus teliti ya di buku besar, karena kalau di buku besar salah, kita mungkin nanti di sininya tuh nggak balance. Jadi neraca saldo itu harus balance ya. Tapi kalau di buku besar nggak balance nggak apa-apa. Nanti siapa? Jadi kas itu bertambah, kasnya ada di 129 juta, kitanya ada di debit 30 juta, perlengkapannya debit 1.600.000, perawatannya ada 30 juta, kitanya di kredit 6 juta, modalnya 149 juta, price-nya 4.600.000, pendapatannya 84 juta, beban sewa 25 juta, beban teleponnya 6 juta 400, beban bensinnya 6 juta, dan beban iklannya 6 juta. Jadi total di sini balance ya. Nah, biasanya di neraca saldo kan di sini ada kodenya ya. Nah, karena kalau di soal nggak ada pun nggak bisa, jadi nggak apa-apa, langsung nama akun atau keterangan terus langsung dari kredit. Jangan lupa notarnya ya. Dan di neraca saldo juga nggak perlu pakai tanggal juga. Tapi nanti di sini kayaknya tuh ada lainnya apa? Jadi kita selain dari situ ya, di neraca saldo. Di neraca saldo yang dibingungin nggak? Ini nanti kita
Ini yang dibingungin dari 90 itu apanya? Bingung semua. Nggak usah dikerjain nek bingung semua. Iya. Nah di benang penyesuaian itu nyata. Karena ini kita benang penyesuaian itu disusun pada akhir periode yang udah pastinya 31 Desember. Kita nyusunnya itu mulai dari apa ya? Pada tanggal 1 Oktober. Pada tanggal 1 Oktober 2023, perusahaan membayar iklan jangka waktu 3 tahun sebesar 36 juta. Nah pada saat itu yang diberi itu 2 iklan. Ini ada yang tahu nggak? Ini yang bakalan masuk nominalnya berapa? Akunnya apa aja? Enggak. Jadi kita kan kita beli bayar iklan tuh buat jangka waktu 3 tahun ya. Ya. Langsung aja ya. Jadi itu perhitungannya begini. 36 juta itu yang sesuai di soal. Nah kenapa ini dibagi 3? Karena ini kan baginya itu 3 tahun. Terus kita bagi lagi ke 12 bulan karena kita mau cari tuh beban iklan 1 bulannya berapa. Jadi setelah kita bagi 3, kita bagi lagi ke 12. Nah, ada yang tahu nggak? Ini kenapa kok dibagi 3 bulan? Bulannya bulan apa aja? Jadi dikali 3 bulan itu karena dari tanggal 1 Oktober, November, sama Desember. Jadi itu yang terpakai itu 3 juta. Hasil dari 36 juta dibagi 3 dibagi 12 kali 3 bulan. Dan 3 juta. Nah ini kita langsung tuh beban iklannya itu sebesar 3 juta dan yang berkurang itu iklan juga dibuka. Ada yang tahu kenapa akunnya iklan juga dibuka? Ya, jadi kan kita udah bayar tuh buat 3 tahun ke depan. Makanya namanya tuh akunnya tuh iklan juga dibuka. Kayak iklannya tuh dari DP duluan. Karena yang dipakai itu udah 3 bulan selama Oktober sampai Desember. Makanya akun iklan juga dibuka itu di kredit karena dia itu berkurang. Ada yang tahu nggak iklan juga dibuka itu termasuk kelompok akun berapa? Harta. Ya betul. Nah, jadi itu kan masih kelompok harta. Karena dia berkurang, makanya dia ada di kredit sebesar 3 juta atas perhitungannya tadi. Nah, iya kan, nanti 99 terus kita tambahin agak sedikit, ambil. Apa perhitungannya? Yang perhitungan apa sih kamu? Perhitungan sih. Apa lagi bisa sih? Jadi kan di soal itu ada 36 juta dibayar untuk waktu 3 tahun. Dibayarnya pada tanggal 1 Oktober. Nah, di sini kita tuh mencari dulu 1 bulan itu biaya iklannya itu berapa sih? Makanya 36 juta itu dibagi 3 tahun. Terus dibagi 12 karena kan 1 tahun ada 12 bulan. Jadi kita bagi 12. Nah, kali 3 itu kan karena bulan yang udah kita lewati. Kita kan membuat bulan penyesuaian itu di akhir periode tanggal 31 Desember. Bulan yang udah terlewati kan berarti apa aja? Nah, makanya di sini itu dikali 3 bulan. Berarti yang udah kita pakai itu, yang udah kita pakai iklannya itu selama 3 bulan sebesar 3 juta. Ini ada yang dibingungin nggak pas yang untuk perhitungan? Aku mau kayak kalau misal nih 36 juta nggak ini nggak tahu. Berarti hasilnya kan 12 juta. 12 juta
tahu berapa bulan per tahun. Jadi ya 36 juta itu kan untuk 3 tahun. Ya, jadi kita cari dulu satu tahunnya berapa? 36 juta dibagi 3 juta. Berarti kan 12 juta. Tapi ini tuh masih per tahun. Nah, setelah itu kita cari per bulannya dulu berapa? Ini nanti dibagi 12 lagi buat cari per bulannya. Jadinya 1 juta. Nah, kan ini tuh 1 juta itu kan baru 1 bulan ya. Ya kan kita udah melewati selama 3 bulan tuh. Berarti yang terpakai itu 1 juta tadi dikali 3. Jadinya 3 juta. Dari sini ada yang masih dibingungin untuk nilainya? Tanya dulu nggak apa-apa. Kenapa dapat 12? Ada yang tanya lagi bisa. Pertanyaannya udah masuk. Kenapa kebalikan jadi? Nah, sebenarnya itu waktu perusahaan bayar iklan, artinya kan debitnya itu kan iklan dibagi muka ya. Karena kita kan bayar iklan itu untuk 3 tahun ke depan. Kayak ibarat nih, kayak kalian membayar kos itu buat satu tahun ke depan. Bayarnya kan ibarat kata 10 juta 12 juta. Jadi kan kalian itu masih punya hak di kos itu sebesar 12 juta ya. Bentar. Ya. Jadi dengan penyelesaian kita itu masukinnya itu yang tidak terpakai. Masukinnya yang apa Kak? Soalnya apa ya? Kita pas beli itu loh, baik iklan harusnya kan dibagi muka. Saya tuh bingung ya sih. Kenapa isi apa ya enggak sih? Silakan dibalik. Dibalik. Nominalnya 32 juta. Jadi kita catatnya sebagai harta. Ya, dia salah ya aku. Aku di sini negara PCL. Jadi kita kayak yang pada saat aku itu yang kalimat pada saat itu aku yang debit adalah berita itu apa-apanya udah nggak usah dihirauin. Sebenarnya karena kalau pas perusahaan itu membayar iklan itu dalam 3 tahun itu sebenarnya itu akunya itu iklan juga dibuka karena kalau beban itu kan nanti maksudnya itu kayak bebannya kita, sedangkan padahal kan kalau kita membayar untuk 3 tahun itu kan kata kita ya. Nah makanya aku di sini pakai akunya itu iklan juga dibuka karena nanti kalau aku pakainya beban iklan tuh kayak bingung gitu gimana. Bulan itu kan waktu itu kan ini karena namanya kan dari Oktober gitu ya, Oktober November Desember dan Desember itu
Jurnal ini pada tanggal 31 Desember. Jadi tanggal 1 Desember sampai 31 Desember kan itu ada 1 bulan. Makanya Desember itu dihitung, dimasukin. Jadi Oktober, November, Desember. Jadi kalau bulan itu juga di bulan kita buat itu dihitung. Ya. Yang mana ini? Jurnal sama perhitungannya ada yang ditanyain lagi nggak? Yang A. Udah tahu semua? Ya. Kita lanjut yang B ya. Pada tanggal 1 September 2023, perusahaan menyewa ruangan untuk usahanya selama 2 tahun sebesar 18 juta. Pada saat transaksi tersebut, apa yang didebit adalah sewa di gaji muka. Nah, jadi di sini kita tuh mencari dulu yang terpakai itu berapa. Perhitungannya tuh sama kayak yang tadi ya. 18 juta dibagi 2 tahun karena kita bayarnya tuh 2 tahun dibagi 12 terus dikali 4. Nah, ketemunya tuh sama 3 juta. Beban sewa yang dibingungin nggak? Jadi beban sewa itu minumnya kayak di iklan, ya kayak di beban iklan tadi. Udah ada yang dibingungin akun atau perhitungannya itu gimana? Jadi sama ya sama, cuma di beda nama akunnya aja. Jadi karena kalau di soal tadi itu kan akun yang didebit adalah sewa dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di mukanya itu dikredit karena sudah terpakai selama 4 bulan, bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi aset kita berkurang di kredit sebesar 3 juta. Ada yang dibingungin? Akun atau nominalnya? Terus kita lanjut yang B. Gaji yang belum dibayar untuk bulan Desember adalah 10 juta. Jadi akun yang muncul di sini itu bukan gaji sebesar 7 juta dan bukan gaji sebesar 7 juta. Kenapa punya utang? Karena di sini gajinya itu belum dibayar, makanya akun yang muncul itu utang gaji sebesar 7 juta. Kalau di sini kita tuh nggak perlu hitung kayak di A sampai B ya, karena malah kita selain soal. Terus kita lanjut yang B, beban depresiasi kendaraan untuk periode ini sebesar 300. Ini berarti langsung dimasukin. Ya, kenapa ada yang langsung dimasukin, ada yang gitu dulu? Karena katanya kalau yang depresiasi itu masukinnya yang udah terpakai, ya. Terus kayak yang beban gaji itu tadi kan belum dibayar gitu ya. Karena di sini misalkan sudah tertulis ya beban gaji yang belum dibayar untuk Desember. Jadi untuk Desember aja itu sebesar 7 juta. Jadi kita tinggal masukin nominal itu. Karena hanya diketahuinya tuh untuk Desember aja. Nah, yang D itu sama. Kita tuh langsung masukin aja beban depresiasi kendaraan. Kayak D ini kan sama dengan 300.
Jadi langsung kita masukin beban depresiasi kendaraan. Jadi 1.300. Terus aku rate-nya itu akumulasi depresiasi kendaraan 1.300 juga kredit. Nah, akumulasi itu untuk menghitung penyusutan kendaraan. Nanti biasanya di akun kelompok 1 itu yang ada akumulasi itu kayak yang umur ekonomisnya itu panjang, di atas 1 tahun, kayak peralatan, terus kendaraan, gedung, itu nanti ada akumulasinya. Jadi setelah aku, nah, ini udah bisa dihapus. Aku di lisensi tim sekolah enggak. Apa kan udah absen? Yang udah absen boleh. Ini kamu internal di mana sih kamu mahasiswa? Aku mana sih? Enggak. Jadi mahasiswa umum M-nya benar M-nya. Oh dia aja ya. Akunya di kredit ya normalnya. Terus Kalian udah bahas apa? statistik siapa dosen? Bisa ini statistik. Jadi saldonya itu nanti itu di kredit. Kayak contohnya nih, akumulasi. Nah itu akumulasi kenapa itu harus pakai akumulasi? Karena nanti kan kendaraan atau peralatan seiring berjalannya waktu dipakai kan nilai ekonomisnya itu bakal berkurang. Nah makanya kita ada akun akumulasi depresiasi kendaraan. Dia itu selalu dia itu kalau bertambah di kredit meskipun dia masuk ke jadi karena di soalnya sudah diketahui beban depresiasi kendaraan itu periodenya itu sekitar 1.300. Jadi kita tuh langsung masukin beban depresiasi kendaraan 1.300 dan akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 1.300. Ini akunnya udah pasti ini ya beban depresiasi sama akumulasi depresiasi. Itu banyak yang biasanya pakai akumulasi depresiasi itu kayak yang kayak ekonomisnya lebih tahun kayak peralatan, kendaraan, ada kayak tanah, Husnia. Iya. Kelas statistik berapa? Iya. Ini mahasiswa umum ya? Iya. Jadi ada di beberapa soal itu kita harus berhitung dulu akumulasinya berapa. Kayak umpama nih, aku bikin kendaraannya itu harganya 20. Makasih ya kak. Iya.
juta. Terus penyusutannya itu 10% per tahun. Nah, untuk kendaraannya itu kendaraannya itu 4 tahun. Nah, kita beli kendaraan Depannya kapital ya? Desember awal. Kapital. Terus kita Udah depannya aja, udah depannya aja. Oh, alah. kendaraan di akhir Desember. Nanti kita kan hitung ya. Penyusutannya itu 10% dikali 240 juta. MC. Masuk berarti. Oh. Ya. Kalau dikirim enggak, Kak? Ya, Hah? Ya, ikut. Kapan enggak dikirim, Kak? Kapan dikirim? Ini mau kelas, Kak. Ya. Ke grup ya? Ke grup. nanti ikut ngisi survei dong. Nanti dia harusnya Survei nanti ya, Kak? Ini nanti dikasih, Kak? Ini kasih, Kak? Bentar ya, bentar kok. Aku baca bentar. Nah, jadi kita tuh kan dapat soal tuh kayak kendaraan tuh harganya 240 juta. Terus nilai residunya itu 40 juta, sama umur ekonominya itu ada 4 tahun. Untuk cari depresiasi atau penyusutannya, $240 juta dikurangi 40 juta dibagi sama umur ekonomisnya. Karena di sini umur ekonomisnya 4 tahun, jadi dibagi 4. Jadi nanti 200 juta dibagi 4. Kelihatan nggak? di foto, di foto. Jadi kendaraan yang kita belikan harganya 240 juta. Nilai residunya 40 juta. Umur ekonomisnya 4 tahun. Jadi cara kita nyari penyusutannya itu berapa? Kita hitung dari 240 juta itu harga nilai kendaraan ini dikurangi nilai residu. Nilai residu itu nilai sisa 40 juta, terus dibagi sama umur ekonomisnya. Jadi kalau umur ekonomisnya 4, berarti kita bagi 4. Kalau umur ekonomisnya 10, berarti kita bagi 10. Nah, ketemu penyusutannya itu 50 juta. Nah, ini kan baru penyusutan 1 tahun ya. Nanti kita mau carinya itu 1 bulan, karena kendaraannya itu dibeli tanggal 1 Desember 2023. Karena kita pakai kendaraannya itu baru 1 bulan, nanti penyusutannya itu hasil dari penyusutan yang 50 juta dibagi 12.
karena tuntutan itu berlaku untuk 1 tahun. Karena kita bagi 4 tadi. Jadi yang ketemukan baru penyusutan per tahun. Kita belum nyari penyusutan per bulan. Nah nanti kita nyari penyusutan per bulan itu dari hasil yang 50 juta dibagi 12. Ada yang masih dibingungin? Tapi biasanya itu nanti di soal itu sudah tertera. Kayak yang di soal itu yang di D kan beban depresiasi kendaraan 1.300.000. Jadi langsung dimasukin di sini beban depresiasi kendaraan 1.300.000 sama akumulasi depresiasi kendaraan 1.300.000 kayak gitu ya kan Sok? Iya. Ada yang masih bingungin atau perhitungan dan akunya? Lanjut, yang B, pendapatan diterima di muka yang telah diselesaikan jasanya sebesar 5.500.000. Jadi pendapatan boleh tahu nggak pendapatan diterima di muka gimana? Terima kasih jasanya. Ya, jadi pendapatan diterima di kas itu kayak sebenarnya kita udah terima uang, tapi kita belum jasanya belum dibayar. Karena di sini pendapatan diterima di muka yang telah diselesaikan jasanya 4.500.000, jadi pendapatannya ini baru diakui. Pendapatan ditambah di kredit sebesar 5.500.000 dan pendapatan diterima di muka di debit 5.500.000. Nah, ini tuh di debit karena awalnya kan ini di kredit ya, akhirnya di debit. Karena pendapatannya udah diakui, udah dilakukan, makanya pendapatan diterima di muka berkurang, terus ditaruh ke debit. Ada yang masih dibingungin akunnya? Nah, jadi pendapatan diterima di muka itu kan kayak bukan kita pelanggan. Kita udah terima uang, tapi kita belum ngasih jasanya tuh. Nah, awal dari transaksi itu kan pada saat kita terima uang atas pendapatan diterima di muka kan artinya gini ya, pasnya di debit, terus kreditnya kan pendapatan diterima di muka sebesar 5.500.000. Karena pada akhir periode itu pendapatannya sudah diakui karena kita sudah menjalankan jasanya, jadi pendapatan diterima di mukanya itu kan berkurang. Makanya kita pindah ke debit 5.500.000. Terus pendapatan bertambah karena telah diakui, makanya di sini akun pendapatan itu bertambah di kredit sebesar 5.500.000. Ada yang masih ditanyain atau bingung? Aku mau tanya, kan itu kan kita pendapatan diterima di muka yang telah diselesaikan sesnya 5.500.000. Berarti kan kita terima uang 5.500.000 ya. Nah, kenapa yang di debit itu enggak pas, terus yang di kredit itu enggak pendapatan diterima di muka? Nah, jadi di sini kan pendapatan yang telah diselesaikan. Jadi sebelumnya kita tuh udah nerima uangnya, tapi kita belum melaksanakan jasanya. Jadi pada saat nanti jawabannya dikirim di Google. Pada saat transaksi, kita langsung terima uang, tapi kita belum ngasih jasanya. Makanya diberikan langsung di debit, tapi pendapatan diterima di muka yang di kredit. Kenapa punya pendapatan diterima di muka? Karena kita belum melaksanakan jasanya. Berbeda hal dengan kalau kita sudah melaksanakan jasanya, baru akunnya pendapatan aja. Tapi karena kita udah terima uangnya, belum melaksanakan jasanya, makanya akunnya pendapatan diterima di muka. Jadi kita masih ada tanggungan tuh. Nah, pada saat akhir periode, kan kita melaksanakan jasanya. Akhirnya pendapatan diterima di muka itu kita akui sebagai pendapatan. Makanya pendapatannya ini kan bertambah ya. Di kredit itu kan sebesar 5.500.000. Jadi
akun pendapatan sama pendapatan diterima di muka itu berbanding terbalik. Pendapatan diterima di muka itu utang kita ke pelanggan. Nah itu ada yang masih dibingungin. Nanti ini soalnya yang kurang lengkap kak, apa gimana? Ya kan lengkap kak, emang gitu. Kan biasanya kan aku dapat kayak pendapatan diterima di muka, terus nanti kayak udah apa ya? Nah, apa ya? Terimanya itu secara tunai atau customer yang bayar bukan gitu loh. Pendapatan diterima di muka itu dapat singkat. Pendapatan diterima di muka itu dapat singkat karena kita udah terima uangnya, belum ngasih jasanya. Nah, makanya di penyesuaian itu kan ada akuntas ya. Karena kita sudah menetapkannya di tanggal-tanggal sebelumnya. Makanya di penyesuaian ini tuh aku definisinya itu pendapatan diterima di muka bukan internal akuntas. himmatansi. Karena Ini ya? Iya. Himmatansinya ya karena uangnya udah kita terima. himmatansi tulisannya himmatansi. Kayak umpama Nanti gede gini. Iya. uangnya tuh tanggal 1 Desember. Semuanya? Iya. Kita udah terima uangnya tuh kan tanggal. Sedangkan kita belum ngasih jasanya kan. Makanya pengurus kreditnya itu pendapatan diterima di muka. Belum masuk pendapatan. Penyesuaian itu gak ada akuntas karena kita udah terima uangnya dulu sebelum penyesuaian itu. Jadi intinya kalau penyesuaian kita gak ada akuntas. Ya enggak Ada aja nggak tergantung soalnya. Ya. Ada yang masih dibingungin? Iya, jadi kalau definisi sampai nanti di situ di akhir. Jadi kayak soalnya ya jadi umpamanya kalau soalnya telah diterima sebesar 5.500.000 atas pendapatan namun jasanya belum diberikan. Kan jasanya belum diberikan tuh. Tapi kita udah terima pendapatannya. Jadi nanti akunnya di sini kas di debit karena kas kita bertambah, terus pendapatannya di kredit. Tapi bukan atas pendapatan, melainkan pendapatan diterima di muka. Karena pada soal jasanya belum terselesaikan atau jasanya belum diberikan. Nah. Oh berarti sangkutannya bukan sama utang usaha ya? Debitnya malahan. Nah, bukan. Ada yang masih bingung? Utang usaha kalau orangnya belum ngasih uang ke kita. Utang kan timbul karena kayak pembelian tuh, kayak peralatan, perlengkapan. Kita yang ngeluarin uang, tapi kita belum ngeluarin uang, makanya itu utang. Nah, sedangkan pendapatan kita kan terima uang tuh, harusnya kas. Tapi karena kita belum terima uang, jadi akunnya tuh piutang, bukan utang. Di sini masih bingung nggak utang sama piutang itu gimana? Piutang itu kalau kita harusnya terima uang, tapi kita belum terima uang. Orang lain yang utang ke kita. Ya, orang lain punya utang ke kita, itu namanya piutang. Kalau kita punya utang ke orang lain, berarti itu namanya utang. Kayak kita beli-beli, tapi belum bayar, itu utang. Sedangkan kalau kita jual, tapi orangnya belum bayar ke kita, itu namanya piutang. Terus kita lanjut soal selanjutnya ya. Persediaan perlengkapan yang telah terpakai. Yang telah terpakai sebesar 2.700.000. Nah, karena di sini sudah diketahui yang telah terpakai, kita langsung masukin
beban perlengkapan 2.700.000 dan perlengkapan 2.700.000. Akun perlengkapan di sini itu karena perlengkapannya kan udah dipakai itu udah berkurang, makanya akunnya itu ada di kredit sebesar 2.700.000. Ada masih dipilih ya? Di soal terakhir ada yang dibingungin nggak? Kayak kenapa akunnya kok perlengkapan, kenapa kok berkas? Kalau dipakai kan nanti maksudnya itu masih di aset, jadi perlengkapannya masih di atas ini. Karena yang ini udah dipakai, makanya kita kredit biar berkurang jumlah perlengkapannya. Dari awal sampai tadi ada yang ditanyain nggak? Kayak masih bingung, angkanya dapat dari mana, punya dapat dari mana? Ya. Yang jujur tadi juga boleh boleh, cuma yang tadi jurnal sama di buku saya itu udah beda kasus. Beda kasus. Di jurnal sama beda kasus beda kasus. Oh, juga sama enggak? Iya, soalnya di punyaku itu toh ada yang di jurnal, ada yang di jurnal. Itu yang apa? Yang tulisan awalnya jurnal toh. Yang jurnal itu ya jurnal. Kalau jurnal itu bawahnya tuh udah pasti di jurnal. Mungkin emang nggak dikenalin aja. Oh, soalnya tadi ada kaki yang bilang itu kalau jurnal itu nggak di total. Jadi yang benar di total atau enggak? Jurnal Pak, bukan jurnal umum ya, jurnal Pak. Oh, mungkin sing digaris-garis iku lho, Mi. Sing digaris-garis. Iya, tapi kan nek kalian pengen tahu balance apa enggak kan menunjuk lah. Jadi di jurnal itu sebenarnya kita tuh harus total ya, biar kita tahu jadi sama kreditnya tuh balance ya. Jadi di kayak jurnal khusus, jurnal penyelesaian itu kita tuh harus juga jadi sama kreditnya itu sama atau enggak. Kalau salah berarti kalau enggak sama berarti ada yang salah. Emang kayak sama udah pasti benar. Dan kalau yang sama tidak. Benar. Jadi mungkin di kasus lain disediain neraca saldonya ya, kayak perlengkapan di neraca saldo perlengkapan itu ada 1 juta. Terus di soal itu perlengkapan yang tersisa 300. Nah, sedangkan dalam penyesuaian itu kan kita nulis yang terpakai. Jadi untuk mencari yang terpakai itu dari neraca saldo 1 juta dikurangi 300 menghasilkan 700.000 tadi yang ditulis di jurnal penyesuaian. Berarti 700 ya? Ya, yang dipakai 700-nya karena yang ditulis itu yang terpakai. Oh ya, ada kan di Indonesia itu ada udah ada kolom neraca saldo. Ya. Dan itu kan kadang ada yang justru bagi akun nominal yang tertera di neraca saldo. Nah itu apa aja yang Nah, kalau udah dikasih neraca saldo, terus ada penyesuaian itu kita hitung apa yang soal minta. Kalau soal mintanya perlengkapan, jadi yaudah kita hitungnya perlengkapan. Kalau umpama di soal disuruh hitung kayak ya biasanya perlengkapan aja sih rata-rata. Kalau enggak persediaan. Jadi kalau ada neraca saldonya itu enggak semua soal tulisan harus memakai saldo yang itu ya. Maksudnya harus dikurangi dari neraca saldo itu.
Ya tergantung soalnya. Kalau soalnya perlengkapan yang tersisa, berarti kan kita harus melihat neraca saldo dikurangi sama yang tersisa berapa untuk mencari benar penyelesaian. Untuk menentukan pakainya berapa? Ya. Kalau misal cuma disuruh mencari kan misal itu di bulan Desember kan ya Pak. Terus misal kalau cuma diketahui kayak saldo akhirnya ini berapa gitu. Tapi nominalnya nggak diketahui, jadinya cuma ada neraca saldo kayak di bulan November sama Desember, berarti kita hitungnya itu dari neraca saldo akhir yang neraca saldo awal. Desember dikurangi November apa November dikurangi Desember? Sampai akhirnya nggak bisa disusun urung penulisnya. Neraca saldo itu cuma satu ya biasanya itu. Jadi kalau udah ada November, ya kalau udah ada Desember, jadi Novembernya sudah gampang. Tapi neraca saldonya itu Desember, tapi dibutuhkan itu soalnya bulannya udah Desember. Ya, penyesuaian kan emang Desember ya. Terus kalau di neraca saldo tadi kan November. Ya. Berarti neraca saldonya ada dua. Saya kan berapa? Kalau dari kan kita dapat jurnal koleksi. Ya kalau dalam UTS itu nanti kita itu dapat jurnal koleksi juga apa emang itu cuma diajarin ke kita aja gitu? Diajarin aja sih. Jadi emang nggak ada jurnal koleksi itu? Kemarin kita nggak ada. Nggak ada sih. Kalau di tahun itu nggak ada ya. Soalnya kalau misalnya ada kopi itu katanya kita harus buat jurnal koleksi buat berbagi postingan kita. Kalau koleksi itu biasanya itu ada di soal kayak apa ya? Kalau di soal itu salah pencatatan gitu, buatlah jurnal koleksinya. Jadi kalau di soal diminta untuk membuat jurnal koleksi, baru kita membuat jurnal koleksi. Tapi kalau di UTS ini kayaknya belum ada jurnal koleksi. Tapi katanya selama ini ada Cuma diajarin. belum ada. Nggak ada sih, cuma diajarin aja. Kalau di UTS itu kayak kalau di UTS itu biasanya fokus ke jurnal-jurnal gitu. Terus sama neraca lajur tuh. Itu kayaknya mungkin di kelas. Ya sama Sama kalau ada yang mau ditanyain lagi? Tadi kan pesannya itu kan detail. Ya nanti pas UTS kita harus lengkapin pakai kabel yang ada tanggal sama DP itu enggak harus atau P aja boleh? Pakai aja boleh. Ya biasanya paham kok. Kadang mutusnya bilangin kita buat pakai T aja biar kalau dia buka. Kalau nggak kadang di selalu ada kita menggunakan yang P gitu. Biar lebih cepat biar kita nyari keputusan juga. Ya, bisa buat tabel, bisa buat dari sini. Cuma lebih bagus tabel sih, biar kita bingung. Ya. Tabelnya langsung di garis ini nggak apa-apa buat pakai garis. Kita baca kolom ya kan? Enggak. mandiri. Ada yang masih dibingungin lagi kak? Ada Akumulasi. akumulasi kontra. Terus kayak tanah, bangunan. Terus Masa tetap, aset kontrak.
Nah, asuransi masuk, dibayar di muka. asuransi dibayar di muka. Terus kayak iklan dibayar di muka tadi itu semua yang dibayar di muka masuk. Pendapatan enggak? Enggak, semua dibayar di muka itu masuk apa? Jadi buat pendapatan kita yang paling di muka. Ada yang masih dibingungin lagi enggak? Atau ditanyain lagi selain ini? Last question. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara hari ini. Kemarin UAS. mungkin langsung UAS ya. Sebelumnya saya tutup ya. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri sesi pada hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya nanti dikirim kalau teman-teman ingin sampai nanti dikirim. Oke. Kak, isi di boleh